Eh, Selamat siang Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Wino Seron Seran, kuliah di Universitas Nusa Tenggara Kupang, Fakultas Fisip, jurusan Sosiologi kelas reguler sore A semester 7. Baik, kesempatan ini saya akan mereview atau membahas isi buku yang ke-12 dalam mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, yaitu dengan tema komunitas yang beragam masalah dengan modal sosial. Modal sosial adalah istilah yang digunakan oleh Robert Putnam dalam buku larisnya Growing Alone. Ini adalah panggilan yang jelas untuk keterlibatan sipil yang diperbuat di dunia industri barat, terutama di Amerika Serikat. Tesis moral telah terbukti menjadi luar biasa kuat, melahirkan industri penelitian yang benar-benar menganalisis setiap aspek moral sosial di Amerika dan sekitarnya. Dampaknya dirasakan dari pejabat tertinggi politik melalui kalangan akademisi dan organisasi masyarakat setempat untuk warga Amerika rata-rata. Moral sosial sebagai sebuah konsep memiliki dampak yang begitu besar waktu yang singkat karena beberapa alasan. Yaitu yang pertama, ini merupakan pergeseran penting fokusnya dalam teori politik barat, jauh dari negara atau warga ke ruang sipil diantaranya. Dalam hal ini, tesis moral sosial sejajar dengan dua aliran pemikiran berpengaruh dalam liberal kontemporer teori demokrasi, yaitu komunitarianisme dan teori jalan ketiga. Di kedua kasus, ruang sipil atau komunitas adalah titik awal analisis, bukannya warga negara, liberalisme, pembawa hak atau status sosialisme atau demokrasi sosial yang membawa kesetaraan. Pergeseran teoritis ini relatif mudah, tetapi potensi signifikasinya sangat besar. Intinya sebuah paradigma teoritis baru yang berusaha untuk mengatasi kesenjangan kiri atau kanan melalui penekanan pada ruang di antara individu dan negara menantang dua ideologi besar di era modern, liberalisme dan sosialisme. Tapi moral sosial di tangan Robert Putnam juga kuat karena melampaui teori normatif ruang sipil untuk menghadirkan hard, tetapi kuantitatif untuk analisis komunitas melalui evaluasi jumlah besar data yang dikumpulkan dari perilaku individu dan opini. Moral sosial tidak seperti versi filosofis dari komunitas. Dengan demikian dapat diukur menurut Putnam, dia sedang berusaha memastikan bahwa analisisnya tentang komunitas tidak hanya didasarkan pada normatif atau visi, perspektif dari masa lalu atau masa depan, tetapi berdasarkan teori masyarakat sipil berakar pada ilmu empiris. Dengan mengukur partisipasi dalam asosiasi sipil dan kegiatan sosial, mengubah sikap kepercayaan dan timbal balik dalam masyarakat umum melalui survei longitudinal dan penurunan tingkat pemilihan jumlah pemilih dan keterlibatan dalam partai dan organisasi politik. Putnam menyediakan data untuk menopang teorinya secara empiris. Demikian tersisinya berpotensi mewakili pembangunan yang sama pentingnya di wilayah yang lebih luas dunia ilmu sosial, yaitu jembatan antara disiplin ilmu ekonomi yang berorientasi ilmiah dengan penekanan pada hasil yang dapat diukur dan analisa target individu, dan lebih kultural atau normatif. Studi berfokus tentang politik, masyarakat dan komunitas telah diperdebatkan oleh beberapa orang bahwa saluran ini akan bekerja dua arah dengan menghadirkan tepi kuantitatif untuk studi masyarakat sekaligus membuka penelitian ekonomi hingga variabel sosial yang sebelumnya dianggap asing. Penting karena pergeseran teoritis ini dalam teori ekonomi dan politik, dan keduanya akan dibahas lebih rinci sebentar lagi. Dari mereka memberikan penjelasan lengkap untuk daya tarik yang kuat dari Blowing sendirian. Pada akhirnya perlu melampaui ranah akademis literatur tentang keadaan masyarakat Amerika Serikat saat ini dan demokrasi liberal lainnya secara luas.
untuk memahami inti dari fenomena ini. Yang populer, kekuatan blowing alone tidak terletak pada inovasi teoritisnya di dunia akademis, meskipun perubahan ini penting, tetapi lebih pada daya tarik sentral yang emosional, terutama di Amerika Serikat, dari narasi fundamental Kristen, surga, kejatuhan, janji penebusan, yang menjadi inti tesis Putman. Komunitas Amerika yang indah dan bersatu di masa lalu selama 30 tahun terakhir berantakan dan dapat ditebus di masa depan hanya melalui pembaruan komitmen untuk partisipasi dan persetujuan sipil. Saat saya mengembangkan argumen saya di halaman-halaman berikutnya, saya akan menantang meta-naratif ini yang mendasari analisis Putman dengan memeriksa ketiganya tahapan modal sosial, masa lalu, sekarang, dan masa depan dalam terang dimensi gender dan budaya yang sering tersembunyi dari cerita ini, dari tubuh cerita dari runtuh dan kebangkitan, karena menarik seperti cerita pantun sejumlah besar warga negara dan cendekiawan Amerika. Saya akan berpendapat bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat Amerika selama ini abad ke-20 memiliki arti yang sangat berbeda jika dilihat dari sudut pandang wanita atau budaya minoritas. Seperti yang dikaitkan portal Dasgupta tentang karya Putman. Studi empiris memberi pendapat Putman kekuatan empiris membuatnya menjadi suatu yang lebih dari sekedar traktat tentang persahabatan. Istilah budaya minoritas sama sekali tidak memuaskan. Itu mengacu pada kelompok-kelompok itu orang Amerika yang menderita berdasarkan penanda budaya tertentu, etnisitas, modal sosial, keadilan, keragaman, pendahuluan. Mengenali hal-hal ganda yang saling bertentangan ini narasi dalam sejarah sipil Amerika, serta menganalisis derajat di mana pencarian keadilan dalam komunitas yang beragama bersifat melengkapi atau berlawanan dengan pencairan berhubungan sipil. Persatuan dan solidaritas sangat penting saat seseorang bergerak melampaui masa lalu dan masa kini komunitas Amerika ke masa depan. Putman mengikuti tradisi fungsionalis Hanifan, mendefinisikan modal sosial sebagai hubungan antar individu, jaringan sosial dan norma timbal balik dan kepercayaan yang muncul dari mereka untuk bertindak bersama secara lebih efektif untuk mengejar tujuan bersama. 1966 halaman 56 tesis Putman juga didasarkan pada karya sosiolog Amerika James Coleman yang menggunakan ekonomi model untuk mendefinisikan modal sosial sebagai himpunan sumber daya yang ada dalam keluarga, hubungan, dan organisasi masyarakat yang berguna untuk perkembangan anak. Coleman 1988. Putman juga secara eksplisit merupakan bagian dari sebuah aliran pemikiran sipil khas Amerika, membentang dari Alexis de Tocqueville kepada Gabriel Almond yang melihat masyarakat sipil sebagai komponen penting dari demokrasi Amerika yang kuat. Komunitas dengan demikian adalah gudang dari budaya sipil umum yang menyatukan warga dalam lingkungan yang berbeda dari dan seringkali bertentangan dengan negara liberal. Konteks akademis ini penting untuk memahami makna modal sosial dalam konteks Amerika. Semua melihat asosiasi sukarela individu sebagai sarana kritis moral sosial, keadilan, keragaman, pendahuluan, di mana akhir dari demokrasi Amerika yang kuat dipastikan. Pemandangan ini masyarakat sipil diimpor ke Coleman dan terutama Putman versi modal sosial. Namun teori Putman dan Coleman tentang modal sosial berbeda dari perspektif. Yang pertama adalah keyakinan yang dipegang secara terpusat dari Putman dan Coleman bahwa kehidupan sipil di Amerika Serikat dulu kuat dan mengarah ke hasil yang baik untuk individu telah menurun atau pingsan
Penurunan ini telah menimbulkan efek negatif dari pemerintah yang buruk, lingkungan yang miskin, dan penyakit ekonomi, hingga meningkatkan tingkat putus sekolah menengah dari hasil pendidikan yang buruk. Baik, mungkin ini yang bisa dibawakan dalam buku review yang ke-12. Sekian dan terima kasih.